Halo guys, kembali lagi di Cerdas dan Kelak, catat dan lupakan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menambah pengetahuan melalui artikel-artikel yang ada di Google dan akan Farhan bacakan serta jelaskan dikit-dikit ya. Yuk langsung saja. Pada artikel kali ini kita akan membahas sebuah ritual pemakaman yang ada di Tibet, yaitu yang namanya pemakaman langit. Dilansir dari nationalgeographic.co.id, biasanya ketika manusia meninggal, jasad mereka akan dikubur atau dikremasi. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi sebagian masyarakat di Tibet. Sebuah tradisi di Tibet membiarkan jasad orang yang telah meninggal di alam terbuka dan dimakan oleh burung-burung nasar, burung pemakan bangkai. Ya, tidak seperti biasanya ya. Di beberapa belahan dunia, termasuk di Indonesia, di setiap agama itu memiliki proses pemakaman yang berbeda-beda. Tidak kecuali di Tibet. Di Tibet ini, setiap orang yang meninggal akan dibiarkan di padang rumput atau padang savana, biasanya di gunung-gunung, dan dibiarkan dimakan oleh burung nazar. Selanjutnya, ketika seorang telah meninggal, tubuh mereka akan dibungkus dengan kain putih dan diletakkan di sudut rumah selama 3 atau 5 hari. Kemudian para biksu atau lama akan baca kitab suci dengan keras sehingga jiwa-jiwa orang yang telah meninggal tadi dapat dilepaskan dari api penyucian. Jadi setiap ada orang meninggal di Tibet, mereka itu akan didiamkan selama 3 sampai 5 hari. Kemudian para biksu atau di Tibet itu disebut lama mendoakan orang-orang yang telah meninggal tersebut agar mereka terbebas dari api penyucian. Selanjutnya, dalam pelaksanaan proses ini, anggota keluarga akan menghentikan seluruh aktivitas mereka untuk menciptakan lingkungan yang tenang dan damai agar jiwa orang yang meninggal dapat naik ke surga. Jadi keluarga nggak boleh tuh ngelakuin apapun, seluruh aktivitas dihentikan supaya jenazahnya itu jiwanya itu dapat pergi ke surga sana bertemu dengan Tuhan mereka masing-masing. Lalu anggota keluarga akan memilih hari yang dianggap beruntung untuk membawa jasad tersebut ke pemakaman langit. Pada hari sebelum pelepasan jasad, anggota keluarga akan melepaskan pakaian pada jasad dan tubuhnya akan dibengkokkan seperti posisi duduk dan kepala melawan lutut sehingga jasadnya akan tampak seperti posisi janin dalam perut. Kenapa posisi janin dalam perut? Ya, karena kita kan itu terlahir dalam posisi tersebut, dan para orang-orang di Tibet itu ketika meninggal memposisikan para jenazahnya itu seperti janin di dalam perut. Itulah, mati dengan keadaan yang sama, hidup dengan keadaan sama, mati pun dengan keadaan yang sama. Ritual ini biasanya dimulai sebelum fajar. Jasad tersebut akan dikirim ke pemakaman di antara gunung-gunung yang jaraknya jauh dari daerah pemukiman. Sebenarnya praktek pemakaman langit erat kaitannya dengan filsafat Buddha. Orang Tibet percaya bahwa burung nasar datang dan memakan jasad menandakan orang yang telah meninggal tersebut tidak memiliki dosa dan jiwanya telah pergi dengan damai ke surga. Jadi orang-orang yang dimakamkan secara pemakaman langit, ketika mereka diletakkan di gunung, kemudian burung nasar itu datang dan memakan jenazah tersebut, berarti jenazah tersebut ya atau orang tersebut itu tidak memiliki dosa lagi dan pergi ke surga secara damai. Sebelum jasad dimakan, pembawa tubuh atau yang lebih dikenal dengan rogyas atau body breaker akan menyeret jasad hingga ke puncak gunung dan membedahnya dengan pisau. Tubuh jasad akan dipotong-potong dan tulangnya akan dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil. Sebelum jasad dimakan, para rogyas atau body breaker ini akan membawa jasad atau menyeret jasad dari kediamannya ke gunung. Kemudian mereka akan menyayat-nyayat jenazah tersebut serta membedahnya. Lalu kemudian tulang-tulangnya itu akan dihancurkan. Dan satu lagi, setelah tulang dan daging itu dihancurkan, itu akan dicampurkan dengan salah satu makanan pokoknya orang Tibet. Makanan pokok orang Tibet tersebut terbuat dari tepung berle.
sebelum diberikan kepada para burung-burung nazar. Meskipun seluruh proses ini bertentangan dengan harapan kebanyakan orang, di mana seharusnya dilakukan dengan ekspresi sedih, sebaliknya para pembawa tubuh akan memotong dengan tawa seolah-olah mereka sedang melakukan pekerjaan rutin di pertanian. Menurut umat Buddha di Tibet, percaya bahwa dengan menjaga suasana hati dapat membantu untuk membimbing orang mati berpindah dari kegelapan menuju ke kehidupan berikutnya. Jadi pada Rogyams ini nggak boleh sedih tuh, atau nggak boleh dengan perasaan yang sungkan atau segala macamnya, tidak enak. Nah, jadi para Rogyams atau body breaker ini nggak boleh melakukan pemakaman langit dengan hati yang tidak tenang dan sedih. Mereka harus ceria, gembira, melakukan seperti yang melakukan kegiatan sehari-hari. Sebagaimana supaya para jenazah itu dapat dibimbing dari kegelapan ke cahaya. Pemakaman langit sebenarnya hanyalah tempat pembuangan jasad untuk dimakan oleh burung nasar. Dalam Buddhisme Tibet, makan langit diyakini mewakili keinginan mereka untuk pergi ke surga. Perlu diketahui bahwa tidak semua orang dapat dimakamkan dengan proses tersebut. Di antaranya adalah anak-anak di bawah 18 tahun, wanita hamil, dan mereka yang meninggal karena penyakit menular atau kecelakaan. Tidak semua jenazah bisa dilakukan proses pemakaman langit, ya, termasuk anak-anak dan wanita hamil, serta yang mati secara tidak wajar dan mempunyai penyakit menular. Itu nggak boleh dilakukan pemakaman langit. Dalam proses pemakaman, orang-orang asing tidak diizinkan untuk menghadiri saat upacara berlangsung. Selain itu, proses ini tidak diperbolehkan untuk diabadikan atau dipoto karena dipercaya dapat membawa hal negatif dan mengganggu naiknya jiwa jasad tersebut menuju surga. Jadi untuk proses pemakaman langit sendiri itu nggak boleh dijadikan sebuah objek wisata. Anggota keluarga pun juga tidak diizinkan untuk hadir dalam proses pemakaman langit. Karena itu, ketika proses pemakaman langit sedang berlangsung, pengunjung harus menghormati ritual ini dan menjauhkan dirinya dari proses tersebut. Keluarga saja tidak boleh menyaksikan proses pemakaman langit ini, apalagi para pengunjung wisatawan. Tuh, ya. Jadi hormati ritual pemakaman langit dan jangan melanggar. Intinya pemakaman langit ini adalah sebuah ritual yang ada di Tibet, yang dimana itu untuk membawa jiwa menuju ke kedamaian atau di surga, menurut kepercayaan Buddhisme orang Tibet. Oke, demikian artikel kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan buat saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan dalam catatan dan lupa.